Karena sakit hati, satu keluarga ini dikirimi santet. Aku langsung ngeliat mamaku, kenapa mama? Ini. Terus bibirnya juga langsung bengkok gitu, bengkok gitu kan, bengok gini kan gitu. Ininya tuh jadi gak bisa gerak tuh, sebelah kiri. Dibawa ke IGD, ke rumah sakit. Nah setelah keluar dari ruangan periksa itu, aku ngobrol sama dokternya. Nah si dokternya itu ngomong, ini nggak ada sakit apa-apa, karena nyampe, maksudnya aku juga kan jadi sakit hati ya, mama aku disantet sampai nggak bisa bangun kayak gitu. Terus yang bikin sakit hati aku, kok imbasnya kok jadi ke aku juga diberhentiin kerja kayak gitu. Terus bener-bener dibikin hancur banget, sampai bener-bener nggak bisa gerak juga gitu, motor nggak ada, apa nggak ada. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah nggak punya pengalaman disantet? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat keluarganya disantet. Dan langsung aja kita gas kenalan. Kakak, kenalan dulu, namanya siapa? Oke, nama aku Luciana, panggil Usi aja. Panggil, berarti Kak Usi Kak Usi panggilannya. boleh. Dari mana nih? Aku asli Bogor. Bogor. Kesini naik apa? Aku naik kereta. Wih, sendiri apa sama siapa? Sama Om. Yang di bawah? Iya, yang di bawah. Oke. Kita pesan minum dulu ya. Ayo boleh. Mbak, Kak Usi. Ya. Nih, kita punya menu sajian Jalan Buntu nih. Mau minum apa? Aku tertarik sama kopi hitam nyipelet. Boleh. Saya air putih ya. Oke. Makasih Mbak. Kak Usi. Ya, tadi kan saya sempat dengar sedikit ceritanya nih. Jadi selama mama sakit nih, disantet kan ya? Iya. Emang selama disantet itu kiriman santet yang paling serem yang dialamin sama mama tuh kayak gimana? Kayak kepala ayam. Kepala ayamnya itu bentuknya tuh segar kayak kepala ayam potongan gitu yang ada di pasar, yang udah nggak ada bulunya. Nah itu 2 kali kirimannya kepala ayamnya. Yang pertama itu pas buka pintu di depan teras rumah. Nah kedua kalinya itu di dalam pot, jadi di setengah tanahnya itu kelihatan tuh kayak muncul apa gitu. Nah pas dicek kepala ayam lagi di hari yang berbeda. Oh, nah setelah santet itu datang ke keluarga Kak Usi nih, terutama mama, dampaknya apa sih? Dampaknya itu yang pertama udah pasti kan karena tujuannya ke mama ya. Nah udah pasti tujuannya ke mama itu langsung jatuh sakit. Badannya itu yang sebelah gak bisa gerak sama sekali, jadi kayak mati rasa. Nah mati rasa, aku pikir kan stroke ya, tapi pas dicek ke rumah sakit itu ternyata nggak ada apa-apa. Nah yang kedua, aku di PHK kerja. Nah yang paling dibikin hancur itu bisnis bapak sambung aku itu kan bengkel ya. Nah bengkel itu bener-bener anjlok, dibilang bangkrut lah, sampai motor gak ada, sampai TV pun gak ada gitu. Terus kejadian mistisnya apa tuh pada saat disantet itu? Nah kejadian mistisnya itu banyak banget, kayak nangis, terus keran jailnya sampai aku ditarik-tarik kakinya, sama kayak sosok perempuan. Sosok perempuannya itu mukanya tuh nggak kelihatan, cuman dia rambutnya panjang banget, dia tuh kayak gini nih di pintu ngasih, mukanya tuh ketutup gini sama rambutnya gitu. Serem banget nih ceritanya. Tapi kita lanjut setelah minumannya datang. Jadi tahan dulu ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian yang penasaran banget dengan ceritanya Kak Usi nih, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kak Usi kopinya. Makasih. Sudah datang. Silakan langsung dicobain dulu. Boleh. Silakan. Ini kopi hitam nyipelet ya? Ya, bener. Makasih Mbak. Iya. Gimana Kak Usi? Enak. Semoga habis minum ini nggak kena pelet ya.
Kalau sih langsung ya. aja ya. Iya, Penasaran nih, saya pengen tahu nih. Awal mula kejadian santet ini tuh seperti apa nih? Nah, kejadiannya itu di tahun 2019. Nah, kenapa ada kejadian itu? Aku pindah dari rumah nenek ke rumah, itu masih rumah keluarga, tapi kosong, nggak ada yang nempatin. Nah, karena mama aku itu nikah lagi. Jadi aku tempatin rumah keluarga yang kosong itu di tahun 2019. Bentukan rumahnya itu kayak gimana? Nah, kayak padat penduduk aja gitu, kayak rame. Aku ngerasanya juga nyaman. Nah, rumahnya itu bentuknya itu kayak panjang ke belakang. Nah, di depan itu ada teras. Ada teras, udah buka pintu langsung ke ruang tamu. Nah, di sini ada pintu itu langsung ke dapur sama kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh kayak kalau kita mandi itu kedengeran kan keluar. Nah, di sini ada tangga, kayak ada tiga tangga gitu. Anak tangga? Iya, ada anak tangga 3 biji. Langsung ruangan lagi. Ruangan itu disebutnya ruang kayak TV gitu kan. Nah, di sini ada kamar mama aku. Di sini ada pintunya. Nah, posisinya di sini kamar aku, yang pintu besar itu. Nah, itu kan posisi rumahnya sama bentukan rumahnya. Rasanya itu kayak awal-awal ya udah nyaman gitu karena ramai juga. Padat juga penduduknya. Seminggu setelah menempati rumah itu, aku udah mulai kayak ngerasa kayak kok kayak panas gitu rumahnya, kayak mulai nggak nyaman gitu atau lembab gitu, kayak gerah aja gitu. Padahal kan Bogor harusnya dingin ya. Namanya Bogor terkenalnya kan kayak kota hujan. Nah, harusnya dingin dong. Tapi ini kayak rumahnya itu panas banget gitu. Ya udahlah ya, mungkin emang musim panas gitu. Nah, waktu seketika lah di hari Kamis, aku lagi libur kerja. Aku sore-sore sebelum maghrib jam 5-an di depan teras rumah biasa ngopi, ngerokok sama mama aku. Kayak ngobrol-ngobrol santai biasa sehari-harinya kayak gitu. Sambil nungguin saudara aku si Mbak Farah. Nah, mau nginep. Karena posisinya dia libur kerja besoknya. Karena dia kalau libur kerja selalu nginep di rumah nemenin aku. Nah, di situ posisinya juga bapak sambung aku itu lagi banyak kerjaan di bengkel. Jadi dia nggak pulang. Aku minta temenin si Mbak Farah itu buat datang. Nah, pas aku mau ke kamar mandi sambil nungguin mama aku tuh masih di depan teras ya. Aku mau ke kamar mandi, terus pas mau masuk ke kamar mandi kan bentukan rumahnya kan gitu kan. Aku sambil pakai ekor mata kok kayak ada yang sekelibatan gitu, hitam. Ya udahlah, kirain aku kayak suges lah. Nah, aku dari keluar kamar mandi ngelihat lagi pakai ekor mata. Ada sekelibatan, sekelibatan. Ya udahlah ya, suges. Aku pas nyampe keluar itu nggak cerita ke mama karena mama itu orangnya penakut banget orangnya. Kalau diceritain dia malah nggak berani di rumah nantinya, ditinggal kerja kan. Ya udah aku tahan sendiri. Setelah itu aku lanjut di depan ngopi. Saudara aku datang, si Mbak Farah ini datang. Terus dia salim biasa gitu. Langsung dia karena pulang kerja dia langsung bersih-bersih kan, ke kamar mandi gitu, ganti baju. Nah, sampai nungguin dia beres mandi itu aku ngobrol sama mama 5:30. Mau maghrib. Nah, udah lanjut ngobrol-ngobrol. Aku posisi duduknya itu di teras. Karena ya bandel aja ya, maghrib masih di luar rumah gitu. Nah, mama aku itu posisi duduknya tuh di teras di sini, ngebelakangin tembok. Jadi ngadepnya aku tuh keluar. Nah, kalau aku di seberang mama. Nggak ngelihat langsung ke dalam rumah. Nah, si Mbak Farah ini yang saudara aku duduknya tuh sebelah sini langsung menghadap ke dalam rumah. Karena pintunya itu dibuka. Nah, di situ nanya ke mama aku si Mbak Farah ini, "Wah, ada si Om?" "Enggak, kan si Om di bengkel," kata mamaku gitu. "Kenapa emang?" kataku gitu. Terus, "Lah itu siapa tadi yang ke kamar?" Jadi ada sosok itu menyerupai bapak sambung aku yang dilihat sama si Mbak Farah itu. Nah, aku langsung ngasih kode ke mbahku kan, gitu, jangan sampai ngomong ke mama aku karena kan takut besoknya ditinggal kerja malah makin takut mama aku kan. Nah, udah main mata aja langsung diam si Mbak Farahnya.
Nah langsung mama ke dalam. Habis Isya itu kejadiannya, enggak, habis maghrib kejadian itu udah. Nah aku sambil nungguin teman-teman aku. Biasanya teman-teman aku itu datang habis Isya. Aku masih lanjut di teras ya sama mbak aku. Nungguin teman-teman, mama di dalam. Aku itu kayak ya udah cerita-ceritaan yang tadi kan. Kenapa sih lu ceritaku si mama gitu kan? Nanti gue keluar sebentar gak boleh gitu. Karena emang benar-benar penakut banget. Mama itu kalau ada cerita serem gitu, mama langsung takut. Kalau misalnya nggak ada cerita kayak gitu, nggak ada kejadian aneh, biasa aja gitu. Nah teman-teman aku datang, situ kan posisinya aku masih kayak udahlah, masih anak-anak muda ya suka nongkrong gitu. Nah aku gak suka sepi juga, aku ngumpulin teman, suka ke rumah gitu kayak ngopi, terus nyanyi-nyanyian. Kayak kadang aku suka sambil record nyanyi juga gitu kan. Nah di situ itu lanjut sambil nge-record nyanyi jam 10. Aku ke dalam karena aku ngedenger suara keran nyala kan, dikirain aku itu mama di kamar mandi terus lupa matiin lagi keran. Taunya pas aku cek ke dalam mama udah tidur di kamar. Ya udah aku matiin air kerannya. Nah aku sebelum keluar lagi nyamperin ke teman-teman aku ngambil air minum di galon. Jadi kan galon kan ada pakai dudukan gitu kan yang sekarang yang kayak keran kocer. Nah aku ngambil gitu sambil begini kan berdirinya. Ada yang narik baju aku. Ya aku ngecek ke belakang gitu kan, dikirain aku temen aku jahil atau si mbak itu kan. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku langsung lari ke depan. Langsung nanya juga kan, lu jahil ya gitu, pada jahil ya lu narik-narik. Ih apaan sih lu, orang dari tadi lagi pada ngobrol, kata si mbak kayak gitu kan. Nah udah ngobrol gitu, jam 11-nya itu teman-teman aku pada pulang. Karena nggak enak ya posisinya malam Jumat juga kan, takut kebersihan namanya tetangga banyak di situ. Nah beres-beres lah aku, pintu ditutup bareng si mbak aku beres-beres bekas ngopi gitu, teman-teman ngumpul beres-beres sampai jam 11:30. Oke. Beres-beres nyuci gelas, aku ngedenger suara lonceng delman. Lonceng delman bareng sama suara yang kaki kudanya gitu loh. Dikira aku dong yang ngedenger, ternyata si mbak ini juga ngedenger. Langsung lari ke dalam kamar karena takut kan si mbaknya nih. Kalau aku beraniin diri nyoba buat keluar. Aku buka pintu lagi, ngecek keluar, posisinya gerimis juga. Aku cek ke kiri ke kanan, kok nggak ada apa-apa ya. Terus tadi apaan? Gak mungkin juga ya ada delman lewat sini. Ya udahlah, aku tutup lagi. Masuk lagi kamar, aku juga kan jadi takut ya. Karena posisinya malam Jumat juga, mana hujan rincik-rincik kecil gitu. Aku lari ke dalam, terus maksa buat tidur. Sampai si mbak itu jadi takut sampai ditutupin pakai selimut kayak gitu kan. Nah di situ mau nyoba tidur, aku sama-sama ngedengar suara nangis. Nah aku senggol-senggolan dong, walaupun ya pengap ya, senggol-senggolan sama si mbak. Suara nangis gitu kan. Lu aja yang ngecek. Nggak mau gitu kan. Gak lama setelah itu keran nyala lagi tuh. Aku beraniin diri kan, karena si mbak nggak mau, ya udah aku paksain. Lu yang punya rumah sana, lu yang lihat gitu kan. Ya udah aku langsung lari ke kamar mandi. Ya benar, kerannya nyala sendiri. Kirain aku mama pipis kan. Tapi harusnya kalau mama ke kamar mandi biasanya ngebangunin aku dulu buat minta antar ke kamar mandi. Ini enggak, ya udah. Nah udah balik ke kamar, aku nyoba tidur itu sampai jam 3 pagi sama si mbak. Nah udah bisa tidur alhamdulillahnya. Besokan paginya, setelah malam kejadian itu, aku kan kerja ya. Nah, aku sebelum prepare kerja itu selalu beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel gitu kan. Nah, nyapu ngepel, namanya orang nyapu kan pasti ke depan ya. Nah, nyapu ke depan, pas mau buka pintu itu, ada kepala ayam. Ya, ada kepala ayam gitu kan.
siapa juga yang naruh kepala ayam di situ kan gitu. Kepala ayamnya itu bentukannya itu kayak ayam potong yang di pasar itu loh Kak, yang seger banget gitu, tapi yang udah nggak ada bulunya. Nah aku mikir lagi kok nggak dimakan sama kucing ya, namanya di perkampungan padat gitu kan pasti banyak kucing-kucing kampung ya, kucing liar gitu. Ini nggak dimakan. Ya udahlah aku langsung ambil, aku buang ke sungai. Aku buang ke sungai yang karena dekat rumah ada sungai kan. Udah aku nggak mikir aneh-aneh, aku langsung prepare buat kerja, mandi. Nah posisinya itu jam 9:30 aku ke tempat kerja. Berangkat 9:30, nyampe jam 10 karena posisinya itu nggak terlalu jauh tempat kerja sama rumah. Nah di tempat kerja itu aku di pinggir jalan kan. Nah aku itu kerjanya promotor salah satu brand handphone. Aku ditempatinnya di pinggir jalan di street. Jam kerja aku itu 12 jam ya, jadi jam 10 pagi masuknya, pulangnya di jam 10 malam. Nah aku kerjanya itu kayak nawar-nawarin handphone ke yang lewat gitu-gitu. Terus sambil jaga, nggak jualan handphone dong sih, kayak aksesoris handphonenya gitu. Jagainnya juga sendirian karena si Ngkonya itu rumahnya nggak terlalu jauh sama si konternya. Nah di hari itu aku langsung pulang seperti biasa jam 10 dari konter, nyampe jam 10:30 lewat karena agak macet sedikit. Nah setelah pulang 10:30 mau jam 11 aku langsung lah ya beres-beres, bersih-bersih, mandi gitu sampai jam 11:30. Lanjut aku kayak rutinitas malam, skincare. Pas pakai skincare, aku kayak ngedenger ada suara lonceng lagi, kayak sebelumnya. Cuman sebelumnya kan ada temennya nih si Mbak Farah ini. Nah ini aku sendirian, ada suara lonceng delman lagi. Aku cek lagi dong keluar, aku cek lagi, aku ngeliat nggak ada apa-apa. Ya udah aku langsung balik ke kamar. Di situ pokoknya udah mau nyoba tidur lagi karena takut ya ada suara lonceng gitu, posisinya soalnya lagi sendiri. Udah nyoba tidur, ada suara nangis lagi. Pokoknya setelah suara lonceng delman itu pasti setelahnya langsung ada suara nangis. Nah aku langsung bangun lagi kan, duduk di pinggiran kasur gitu kan, duduk sambil nyender ke tembok sambil main handphone. Nah aku kayak pas sambil main handphone, biar nggak takut aja ya, abis ngedenger suara nangis sama lonceng delman, main handphone sebentar, duduk di pinggiran kasur sambil nyender, pakai ekor mata kok kayak ngelihat ada yang ngintip gitu. Nah di situ sosoknya itu, yang ngintipnya tuh sosok itu perempuan, tapi mukanya tuh nggak kelihatan. Jadi dia nunjukinnya itu cuman kayak yang gini doang nih, tapi rambutnya panjang banget. Nah, astagfirullahaladzim, aku kayak gitu kan, astagfirullahaladzim itu apa? Pas aku ngeliat lagi langsung hilang sosoknya. Nah, di situ aku di kamar jadi makin takut kan. Aku pindahlah ke depan ke sofa. Nah, udah 10 menit, aku udah mau tidur. Terus kaki aku ada yang narik. Kaget lagi kan, aku ngeliat kirain mamah mau ke kamar mandi. Taunya nggak ada apa-apa. Nah di situ aku langsung, karena udah makin janggal ya, aku nelfon lah ke mamang aku. Nelfon sebelum nelfon tuh aku bikin kopi dulu kan, bikin kopi hitam gitu, karena aku biasa ngopinya kopi hitam kan. Kopi hitam udah bikin, aku taruh sambil naruh dingin, aku telepon. Halo, assalamualaikum mang kan. Waalaikumsalam, kenapa sih katanya gitu. Aku ceritain lah kronologinya. Mang ada kepala ayam. Di mana posisinya? Aku ceritain ada di depan teras. Pas mau nyapu pagi-pagi. Terus diapain? Dibuang ke sungai. Kenapa nggak dibakar? Katanya gitu. Ya kan nggak tahu, makanya baru nelfon sekarang. Langsung buang aja. Namanya juga refleks ya. Ya udah langsung buang aja. Nah setelah itu aku ceritain semuanya, ada sosok ini itu. Nah si om aku bilang,
mau coba ke Ustadz aja gak, katanya gitu, kenalan emang, katanya gitu. Kenapa? Iya, ceritain soalnya aneh, katanya gitu. Masa ada suara delman ke situ, kayak gitu. Terus ada udah menyerupai apa sih bapak sambung aku juga. Terus suara nangis makin sering gitu kan ngegangguin akunya. Nah udah gitu aku coba tidur langsung pindah lagi kan dari sofa. Ada yang narik aku pindah lagi kamar. Udah nyoba tidur. Rutinitas lagi paginya. Paginya itu udah pasti nyapu ngepel lagi kan. Nyapu ngepel. Pas buka pintu nggak ada kepala ayam lagi kan. Nah ada kepala ayamnya ternyata di dalam pot. Jadi di depan teras rumahku itu ada pot-pot kecil gitu kan. Ada yang kotak, ada yang bulat gitu. Nah aku nyapu ngepel, aku ngeliat kayak ada yang nonjol-nonjol apa gitu putih. Pas aku cek itu, lah ada kepala ayam lagi kayak gitu kan. Terus aku langsung mikir ini apaan ya kayak gitu, kepala ayam. Siapa yang naruh di sini kepala ayam, rajin banget kayak gitu. Nggak mungkin kucing juga, kucing ya udah langsung dimakan aja gitu. Ngapain kucing naruh-naruh kepala ayam di situ? Nah setelah beres nyapu ngepel, terus kepala ayam aku bakar karena semalamnya itu yang nelfon disuruhnya dibakar kan, jangan dibuang. Ya udah aku bakar. Nah setelah itu aku langsung mandi, prepare mau kerja kan. Sebelum berangkat kerja tuh aku ngeliat ada tetangga depan yang udah lama tinggal di daerah situ. Namanya itu Om Ade. Nah, dia tuh di depan rumah lagi manasin motor mau kerja juga. Aku sebelum berangkat kerja nyempetin buat nanya dulu kan. Nanya buat kejadian, mastiin kalau dia itu ngedenger juga atau enggak suara si lonceng delman itu. Om, kenapa? Kayak gitu. Udah 2 malam Usi ngedengar suara lonceng delman. Om ngedengar juga gak? Kayak gitu kan. Lonceng delman, dia sambil ketawa juga kan. Gila kali katanya gitu. Masa ada delman lewat sini? Kayak gitu. Ih serius. Terus aku ceritain kan ada sosok gitu udah. Karena udah bener-bener udah serius om, udah bener-bener gak enak gitu kan akunya. Nyimpan sendiri kayak gitu. Paling cerita sama si Mbak Farah. Ya mau cerita ke mama, mau penakut. Mau cerita ke bapak sambung nggak terlalu deket juga kan. Nah ceritalah, ya om gini. Ada kepala ayam segala, ada sosok perempuan, ada lonceng. Terus suara nangis tiap malam setelah habis lonceng delman itu kan. Sampai aku ditarik kakinya. Udah bener-bener janggal gitu, jahil banget. Nah cerita. Dan ternyata dia membenarkan kalau emang yang perempuan itu emang membenarkan sosok itu emang udah dari lama di situ. Kalau yang itu, nah kalau yang lonceng delman, kalau kepala ayam itu dia baru banget setelah aku cerita. Terus udah kayak gitu ya udah aku udah cerita gitu ya udah makasih ya om gitu. Ya sih ya udah langsung lanjut kerja lagi. Nah sampai di tempat kerja kan jadi tadi kan ngobrolnya agak lama ya sama tetangga aku itu. Sampai di tempat kerja jam 10 lewat. Untungnya Zingkonya juga gak marah. Gitu ya udah kasih tahu abis ngobrol sama om gitu. Oke. Nah, aku kerja lanjut kayak biasa kerja sambil nawarin handphone ke yang lewat. Nah, selang aku ada jangka kosong kan sambil istirahat. Aku chat ke si Mbak Farah. Aku ceritalah, Mbak lagi di mana gitu kan? Lagi kerja kenapa? Lagi istirahat juga. Kata, iya. Semalam gue ngedenger suara lonceng lagi. Yang bener lu? Iya, sama nangis. Ditambah kaki gue ditarik pas tidur di sofa. Nah udah kayak gitu. Yang bener gitu-gitu kan. Dia takut. Harusnya dia setiap libur itu nginep. Setelah kejadian itu dialami lagi sama aku sendiri, dia gak mau nginep lagi di rumah. Nah udah kan setelah cerita gitu aku nyampe ke rumah itu seperti biasa jam 10 malam. Udah masuk malam ketiga kan setelah lonceng itu.
Malam ketiga aku tidur biasa, mau coba tidur, udah beres-beres, bersih-bersih, pakai rutinitas malam lah setelah pulang kerja. Udah nyoba tidur, mamaku teriak. Terus bapak Samu aku juga langsung manggil, "Si," kayak gitu kan. Lah aku kaget, sini si. Kenapa?" Aku langsung ngeliat mamaku sakit. Sakitnya itu kenapa mama? Ini. Terus bibirnya juga langsung bengkok gitu, bengkok gitu kan, bengok gini kan gitu. Sakit ininya tuh jadi gak bisa gerak tuh, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, posisinya itu rumahku kan tengah kota ya. Jadi ke rumah sakit itu nggak terlalu jauh. Aku bawalah pakai motor. Mama aku itu posisinya itu jam 2-an. Jam 2 mau setengah 3 ya. Aku pakai motor bertiga. Nah, dibawa ke IGD, ke rumah sakit. Ternyata pas aku nungguin sama bapak Samu aku itu nungguin. Nah, setelah keluar dari ruangan periksa itu, aku ngobrol sama dokternya. Nah, si dokternya itu ngomong ini nggak ada sakit apa-apa. Nah, di situ aku langsung tatap-tatapan kan sama bapak sambung aku. Ya, nggak ada apa-apa kayak gitu kan. Tapi kan ngerasain sakit ya, aku kasihan ngeliatnya. Ya udah aku pulang, udah dikasih obat antibiotik, pereda nyeri kayak gitu. Udah pulang. Nah, setelah pulang dari IGD itu, kan udah dikasih obat antibiotik pereda nyeri. Nah, cuman aku setelah mama tidur, aku coba buat ngobrol sama bapak sambung aku kan. Gimana ini terus. Nah, si bapak sambung aku itu baru tahu kalau ada kejadian aneh yang kemarin-kemarinnya. Ada kepala ayam, ada lonceng, aku diganggu gitu. Ada sosok juga kan. Karena nggak terlalu deket ya, belum terlalu deket juga, baru ngobrol. Nah, dia juga kaget. Yang benar kayak gitu. Pantesan dibawa ke dokter kok nggak ada penyakit apa-apa katanya. Ya udahlah, coba alternatif aja kan, positif aja kan mikirnya. Alternatif kayak yang pengobatan alternatif gitu, kayak yang ditotok-totok gitu kan. Nyoba besokannya langsung dibawa kan. Langsung namanya ikhtiar ya, pengen orang tua sembuh, dia juga pengen istrinya sembuh. Baru nikah juga kan. Langsung ikhtiar ke pengobatan alternatif yang ditotok itu kan. Ditotok udah gak ada perubahan sama sekali. Dia tuh ditotoknya itu dikasih waktunya itu 1 minggu bisa 2-3 kali, 2-3 kali. Tapi gak ada perubahan. Gak ada perubahan apa-apa. Udah pulang nih, udah 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nyoba alternatif itu terus kan. Tapi kok gak ada perubahan. Paling kayak si mulutnya aja kan, yang tadinya kayak bengok kan, disebutnya kayak bengok gitu, udah mulai kayak kembali normal. Cuman si badannya itu tetap sama aja, nggak bisa digerakin. Dulu tuh kan mama ini ya tukang masak gitu, jago gitu masaknya, selalu masak, rajin lah gitu. Setelah kejadian ini kan jadi si mama mati ya, maksudnya mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak gitu, mati kutu lah gitu, nggak bisa gerak. Nah, aku keinget, aku ngobrolin dulu sih tapi sama si bapak sambung aku ini. Aku manggilnya juga Om, mau nyoba buat ini gak ke Ustadz? Karena kan udah janggal ya, udah aneh banget. Aku ngobrolin kayak gitu. Emang ada kemarin nelpon si Mang Apeh. Aku nelpon Mang Apeh, coba buat ikhtiar lagi ke Ustadz. Karena kan udah nyoba buat di dokter aja nggak ada, di medis. Terus nyoba ikhtiar jalan alternatif pengobatan kayak gitu nggak sembuh-sembuh juga. Udah buntu juga kan. Nah, ya udah coba aja gitu. Udah di situ tuh posisinya setelah mama sakit itu, yang anehnya itu aku juga tiba-tiba di PHK kerja. Di PHK kerja. Terus ditambah bapak sambung aku juga langsung, kan dia kan punya usaha bengkel ya. Bapak sambung aku usaha bengkelnya itu
anjlok, bener-bener bisa dibilang bangkrut kayak gitu. Sampai kayak motor aja nggak ada dijual, terus TV nggak ada. Nah setelah kejadian mama sakit, aku udah nggak kerja, usaha itu bapak sama aku anjlok, bener-bener stres banget di situ. Terus aku lanjut ngobrol lagi kan sama bapak sama aku, Om, ya udah ikutin saran si Mama Peh aja yang kemarin nelfon, coba buat panggil Ustadz. Ya udah kita janjian lah sama Ustadznya. Janjian sama Ustadznya, di Ustadznya itu minta di malam Jumat. Malam Jumat posisinya di jam 8 malam. Nah ngobrol-ngobrol sama Ustadznya, diceritain kejadiannya gitu. Ya udah ngaji dulu aja kayak gitu. Aku ngajinya itu posisinya di ruangan TV itu kan, di ruangan TV yang sebelum masuk kamar. Tapi si pintu kamarnya dibuka. Nah karena kan banyak kejadian anehnya kan di kamar ya, aku ngalaminnya juga. Liatin sosokin perempuannya juga di kamar. Ya udah dibuka. Nah aku ngaji yasinan 3 balik gitu, aku ikutin ngaji sesuai arahan ustadznya. Nah di situ ada kejadian aneh juga. Kejadian anehnya itu kan lagi ngaji ya, atau kan kipas blower yang hitam kan harusnya adem ya. Harusnya adem, diarahinnya emang udah ke aku kan habis sholat isya juga kan, itu masih pakai mukena. Nah di situ ngaji habis yasinan, terus aku tahan, kok keringetan, panas gitu. Pas setelah habis beres, udah selesai nih, terus kata ustadznya, pas aku buka mukenanya, Ustadz kok ini aneh ya, aku keringetan gini gitu kan. Ustadznya juga ngeliat, aduh katanya gitu. Ya udah ustadznya langsung lanjut ngaji di dalam kamar aku, lanjut ngaji. Aku ngobrol lah di situ sambil nungguin ustadznya kelar ngaji. Aku ngobrol sama mamang aku sama bapak sambung aku, ada mama aku juga kan, diobrolin kejadiannya kok bisa kayak gitu. Nah udah ditungguin, ada setengah jam nungguin si ustadznya beres kelar ngaji di kamar. Aku dipanggil lah sama si ustadznya, Neng katanya gitu. Ya hayo aku minta temenin ke mamang aku kan di kamar, coba kesini gitu kan. Gak tau kenapa si ustadznya manggilnya aku gitu, bukannya suami mama aku. Ya udah aku minta temenin si Mang karena kenal aku juga kan. Ya udah aku temenin. Kenapa Tat gitu kan. Ini maaf ya hampura gitu kan, orang Sunda ya. Hampuranya Neng, mau nanya si mama teh boga musuh kayak gitu. Musuh setahu aku sih enggak ya, musuh apa? Punya musuh ya gitu. Enggak. Soalnya ini mah mama itu disantet. Kata si ustadznya itu disantet. Ya udah setelah itu aku langsung manggil mama. Terus kalian sama si bapak sambungnya juga langsung ngobrol. Jadi lanjut ngobrol di kamar sambil sambil beresin bekas ngajinya kan, kita yang nyamperin. Teh gitu kan, teteh kena santet kata si ustadznya gitu. Terus aku juga kan kaget ya, santet dari siapa, emang mama punya musuh kayak gitu kan. Barulah di situ mama aku mau jujur. Sebenarnya sebelum nikah itu ada cowok yang suka sama mama aku, cuman sama mama aku ditolak karena mama aku lebih milih sama si bapak sambung aku yang sekarang, sama suaminya dia yang sekarang. Nah iya, dia sakit hati kata ustadznya juga karena ditolak. Nah si ustadznya itu ngasih saran, coba buat ibadah lebih rajin lagi, terus sering ngaji. Nah saran yang terbaik tuh si ustadznya itu nyaranin buat pindah rumah. Pindah rumah dari situ, padahal emang sebenarnya tuh rumahnya tuh nyaman banget gitu, enak. Tapi si ustadznya nyaranin kayak gitu, aku obrolin juga kan sama bapak sama aku.
demi kebaikan mama aku, demi kebaikan ekonomi keluarga aku juga. Iya, pengen nangis. Karena nyampe, maksudnya aku juga kan jadi sakit hati ya. Mama aku disantet sampai nggak bisa bangun kayak gitu. Terus yang bikin sakit hati aku, kok imbasnya kok jadi ke aku juga berhentiin kerja kayak gitu. Terus bener-bener dibikin hancur banget. Sampai bener-bener gak bisa gerak juga gitu. Motor gak ada, apa gak ada. Nah udah, ya udahlah, kita ngobrol, nyari kontrakan, ikutin saran Ustadz. Akhirnya kita pindah kontrakan, nemu masih daerah Bogor juga, cuman lebih ke kabupaten, bukan di kotanya. Nemu rumah, nah selang nggak lama sih, cuman paling 3 bulanan ya. Alhamdulillahnya setelah pindah rumah, mama bisa sembuh lagi, bisa jalan lagi, bisa masak lagi kayak gitu. Nah aku ngobrol juga kan ke si susternya, juga nanya, masih kabar-kabaran kan, kita masih komunikasi, nanyain kabar gimana. Aku juga disuruh gimana ibadahnya sekarang gitu. Terus mama masih sakit atau enggak, kata ustadznya kayak gitu. Terus kata aku teh, alhamdulillah Ustadz, semenjak pindah rumah, mama udah bisa jalan lagi, udah bisa masak kayak biasa. Cuman ya tinggal kayak jalannya aja gitu yang dilancarin lagi. Nah ternyata kata si ustadznya itu, nah iya karena si santetnya itu ditanam di rumah yang keluarga itu yang kemarin. Kayak gitu. Oke. Minum dulu silakan. Ya, Tisunya nih. Jadi nangis ih. Gak apa-apa. Kau Ci, sekalian silakan minum. Sekalian mau pengen tanya nih. Iya boleh. Itu tinggal di rumah itu tuh berapa lama pas mama sakit itu? Dari 2019, 2020, 3 tahun 2021. Oh, jadi selama proses kejadian yang disantet itu 3 tahun di rumah itu? Iya. Nah sebelumnya rumah itu tuh punya siapa? Rumah keluarga itu, rumah Siapa yang keluarga. ninggalin sebelumnya? Kosong. Sempat ada yang ninggalin, keluarga juga. Kan namanya rumah keluarga nih, ada yang nempatin. Nah, dia punya rezeki lebih, pindah keluar. Nah, kosong dulu nih lama. Berapa lama? Kosong setahun ada kayaknya. Oh, setahun. Nah, sebelumnya pernah nggak ada cerita di rumah itu tuh ada kejadian apa? Nggak ada sih. Nggak ada, karena yang nempatin dulu tuh keluarga. Itu yang nempatin tuh adiknya mama aku sebelumnya, yang udah berkeluarga. Nempatin ya. Nggak ada sih kalau bagian pas adik mama aku tuh, karena dia, maaf ya ini apa ya, kok ibadahnya rajin banget gitu, punya anak rajin ngaji. Beda banget mungkin sama pas aku gitu, pas aku yang nempatin, yang ibadahnya masih belang bentong kayak gitu. Mungkin dari situ juga sih ngaruh. Nah, tadi kan dibilang ada sosok perempuan ya, yang apa namanya begini gitu ya? Iya, yang ngintip gini. Itu tuh tahu nggak siapa sebetulnya, atau si Pak Ustadz ini ngasih tahu nggak? Enggak, itu tuh setelah dicerita-cerita lagi sama keluarga kan pasti pertanyaan dong, kenapa pindah kayak gitu-gitu. Nah, ternyata dari yang kolot-kolot baheula gitu disebutnya ya, katanya itu tuh rumahnya tuh bekas peninggalan Belanda. Jadi si pintu kamar itu masih jati, jati. Si atapnya juga masih tinggi banget. Sama keramiknya tuh belum diganti. Ternyata bekas peninggalan Belanda gitu. Oh, berarti jadi rumah tua ya? Nah iya, kalau sosok perempuan tuh emang udah lama di situ katanya. Nah itu rumah keluarga dari tahun kapan? Ingat nggak? Dikasih tahu nggak? Kurang ingat aku. Udah lama banget sih, dari kayak tahun 70-an atau iya 70-an. Udah lama banget sih di situnya. Nah di rumah tuh nggak pasang CCTV ya? Enggak. Jadi nggak tahu ya selama. Jadi nggak tahu selamanya itu ada apa. Siapa yang naruh, siapa yang itu gitu. Iya, bingungnya tuh di situ. Cuman ya wallahualam ya, percaya atau enggaknya itu dikirim sama yang siapa, cowok yang suka sama mama gitu. Nah itu kan tadi dibilang lingkungannya padat penduduk ya.
pernah nggak tanya sama tetangga atau tetangga ada yang ngasih tahu nggak suka ada yang masuk atau bolak-balik naruh sesuatu di situ? Nggak kelihatan. Kan aku pernah ngobrol yang sama si om yang di tetangga situ kan, si om ada itu. Nggak ada yang ngeliat siapa yang naruh gitu. Karena banyak ramenya tuh pas siang tuh banyaknya tuh yang anak-anak kecil gitu yang main. Kalau kayak yang ibu-ibunya gitu jarang ada yang ngumpul gitu. Jadi nggak ada yang ngeliat. Biasanya sih malam kayaknya naruh kayak gitunya. Karena kan aku posisinya pagi nemuinnya. Pas malam itu nggak ada apa-apa. Gitu sih ya. Oke. Nah, selama proses dikirim santet nih, kan suka ada keluarga yang datang berkunjung, bertamu gitu. Iya. Pernah nggak ada yang ngomong nih, kok rumah tuh kayaknya beda atau gimana gitu? Pernah sih bukan saudara ya, lebih ke teman mama. Teman mama setelah mama sakit kalau nggak salah ngejenguk mama, teman-teman lamanya mama tuh ngejenguk tahu mama sakit. Terus kesurupan, kayaknya dia renggang tulang iga ya, kesurupan. Tapi dia malah menyerupai pocong, dia sambil loncat-loncat gitu. Katanya keberisikan juga kan karena aku suka ngumpulin temen ya. Iya keberisikan juga, tapi di situ nggak ngomongin masalah yang santet, nggak ngerti juga sih aku mau ngobrolnya gimana sama setannya kan. Terus itu takut. Sembuhnya kesurupan kayak gimana? Sembuhnya karena ya dia ngobatin sendiri gitu, nggak ngerti. Hilang sendiri, sembuh sendiri gitu. Iya langsung udah bisa. Berarti udah hilang gitu. Kalau misalkan dia kemasukan sosok pocong, berarti rumah itu serem juga dong? Iya, sumpah serem banget. Sekarang itu ditempatin saudara aku juga. Tapi karena masih ngeganggu dia jadi dikosongin. Nah pada saat disantet nih mama, ayah sambungnya ngerasa dampaknya nggak? Maksudnya ya sakit juga atau gimana? Enggak sih, lebih ke mamah doang kalau yang sakit-sakitan. Kalau itu kita dihancurinnya itu beda-beda jadinya. Mamah dibikin sakit. Nah aku sama si bapak sama aku itu lebih ke ekonominya si jadi dibikin anjlok gitu. Bener-bener bangkrut gitu. Sempet nyampe ada utang gitu di mana-mana. Tapi udah lunas sekarang. Alhamdulillah udah. Oke. Kak Uci, ya. Selama 3 tahun tinggal di situ, awal mula pindah tuh suka ada syukuran atau pengajian nggak sih? Ada. Itu ngundang ustadz atau siapa gitu? Iya ngundang, nggak langsung ke ustadz sih, kayak ngundang ada adiknya dari bapak kandung aku yang bisa ngaji, aku suka ngundang dia. Nah, pernah nggak ada yang ngasih tahu nih rumah nih serem nih? Enggak sih. Nggak ada yang ngomong. Enggak. Gitu. Karena kan pas awal pindah tuh kan aku juga ngerasain nyaman-nyaman aja di rumah itu. Nyaman-nyaman aja, nggak langsung ada kejadian hal aneh gitu. Nah, menurut Kak Uci nih, sosok-sosok yang ditemuin kayak cewek yang tadi sama yang kemasukan pocong itu tuh ada sangkut pautnya sama santet yang dikirim sama yang sakit hati sama mama atau nggak ada? Kalau menurut aku kan sambil aku nanya-nanya ke tetangga juga ya, kalau yang sosok perempuan itu emang dari dulu katanya di situ. Kalau yang kayak suara delman terus kayak yang aku ditarik-tarik gitu, kayaknya santet sih. Oke. Nah sekarang yang nempatin rumah itu siapa? Yang nempatin masih keluarga, si Mbak Parah. Oh yang tadi diceritain. Udah berapa lama? Baru, belum ada 1 tahun. Berarti setelah Kak Uci sekeluarga keluar, kosong dulu, terus dikontrakin ke orang, sempat dikontrakin ke orang. Nah itu yang kontrak ada cerita nggak? Nggak ada cerita apa-apa. Karena dia orang rantauan gitu dari Padang. Kayaknya, iya. Nah berapa lama baru diisi sama si Mbak Farah. Nggak ada cerita dia? Nah ceritanya tuh kayak si Mbak Farah tuh kayak yang sama aja sih. Kayak nangis kayak gitu. Makanya dia cuman barang-barangnya aja yang di situ. Dianya tinggalnya sama tantenya sekarang.
Oh, jadi cuma nitip barang. Iya. Orangnya enggak. Kecuali kalau ada kayak aku mau nginep gitu, karena aku kadang suka kangen sama suasana di situ, lama juga tinggal di situ. Kalau aku mau main ke situ atau ada acara keluarga kumpulnya kan di rumah keluarga ya. Iya. Namanya rumah keluarga pasti ngumpulnya di situ. Nah, ngumpul di rumah keluarga, baru tuh dia nginep kalau ada temennya. Kalau nggak ada ya nggak berani. Berarti Mbak Farah ini waktu ngisi itu sendiri apa sama siapa? Sendiri, soalnya kan kakaknya ada yang kerja dan nggak pulang di luar kota. Satu lagi udah berkeluarga, karena dia udah nggak ada orang tua. Nah, nanti kan Pak Ustadz tuh bilang mama disantet, datang ke rumah nggak? Datang. Kok nggak dibersihin itunya rumahnya? Ya santetnya doang yang dibersihin. Penunggu Karena situnya penunggunya emang udah di situ dari lama katanya. Oh. Nggak mau diusir. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih, saya pengen tahu, kalian atau dari keluarga kalian ada nggak yang pernah disantet oleh orang yang merasa disakiti? Nah, silahkan isi komentar. Kak Usi, Ya, terima kasih nih Terima kasih udah juga, cerita tentang pengalaman mistis nih di keluarga, Di terutama keluarga, mama. iya. Ya. Semoga kedepannya nggak ada kejadian seperti ini Amin. dan sehat-sehat semuanya. amin. Tapi sekarang udah kerja lagi belum? Udah, alhamdulillah. Sekarang aku jadi konten kreator. Wih, serius? Serius? Di mana? Ya, masih kecil-kecilan sih. Aplikasi apa? Aplikasi TikTok. Nama TikToknya apa? Ini biar Nama TikToknya Luciana PTR _. Oh, tentang apa? Random aja sih. Kayak ya udah ikut-ikutin tren aja gitu. Oh, joget-joget. Iya. Berarti nggak kerja di konter HP? Udah enggak. Tadinya mau nanya nih promo HP yang lagi. Nggak tahu nih aku. Tapi sekarang udah ngonten aja Iya, ngonten aja. sendiri. Sendiri. Masih sendiri sih soalnya masih baru-baru. Oh, Ya, belum oke terlalu deh. lama, iya. Kau sih pokoknya sukses buat kontennya dan semoga kedepannya lebih banyak mendatangkan rezeki buat Kau sih dan keluarga. Amin. Salam buat semuanya. Ya. Oke. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kak Usi ini. Dan buat kalian jangan pernah bosan-bosan dan tetap tontonin terus video-videonya Jalan Buntu.